Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprianti, NIM 1191086, Prodi PGMI kelas 4C. Di sini saya akan membuat video UAS Matematika yang diampu oleh Bapak Zulkarnain, SSI MPD. Nah, langsung saja soal yang pertama, yaitu jelaskan sifat-sifat bangun ruang berikut ini. Yang A yaitu kubus. Nah, sifat-sifat kubus itu ada 5. Yang pertama, semua sisi kubus berbentuk persegi. Yang kedua, semua rusuk kubus berukuran sama panjang. Yang ketiga, setiap diagonal pada sisi pada kubus memiliki ukuran sama panjang. Yang keempat, setiap diagonal ruang pada kubus memiliki bentuk persegi. Dan yang kelima yaitu setiap bidang diagonal pada kubus memiliki bentuk persegi panjang dan kongruen. Yang B yaitu balok. Nah, sifat-sifat balok yang pertama yaitu sisi balok berbentuk persegi panjang. Jika diperhatikan, sisi ABCD, EFGH, ABFE dan seterusnya memiliki bentuk persegi panjang. Yang kedua yaitu rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang. Yang ketiga yaitu setiap diagonal bidang pada sisi yang berhadapan memiliki ukuran sama panjang. Yang keempat yaitu setiap diagonal ruang pada balok memiliki ukuran sama panjang. Dan yang kelima yaitu setiap bidang diagonal pada balok memiliki bentuk persegi panjang. Yang C yaitu tabung. Nah, sifat-sifat tabung yang pertama, tersusun alas 3 buah sisi, yakni 2 lingkaran sama panjang serta 1 buah segi 4. Yang kedua, 2 lingkaran yang ada pada tabung memiliki peran sebagai tutup tabung dan juga alas tabung. Yang ketiga, selimut tabung adalah bangun segi 4 yang berfungsi untuk mengelilingi tutup serta alas tabung. Yang keempat, tabung tidak memiliki titik sudut. Nah, yang kelima, tabung memiliki 2 buah rusuk, yakni rusuk yang mengelilingi alas serta tutup tabung. Yang keenam yaitu jari-jari tabung merupakan panjang jari-jari lingkaran yang membentuk suatu tabung. Dan yang terakhir yaitu 7. Nah, tinggi tabung merupakan jarak yang memisahkan antara kedua lingkaran pada tabung. Nah, selanjutnya yang D yaitu kerucut. Nah, sifat-sifat kerucut yang ke-1 yaitu memiliki 1 sisi alas berbentuk lingkaran dan 1 sisi berbentuk bidang lengkung atau selimut kerucut. Yang kedua yaitu memiliki 1 rusuk lengkung. Dan yang ketiga yaitu tidak memiliki titik sudut. Dan yang keempat yaitu memiliki 1 titik puncak. Soal yang kedua yaitu buat contoh soal plus jawaban mengenai luas permukaan masing-masing satu soal pada bangun ruang. Yang A yaitu kubus. Nah, sebuah kubus mempunyai panjang rusuk 36 cm. Luas permukaan kubus tersebut adalah titik-titik cm persegi. Nah, diketahui panjang rusuk kubus yang sudah kita ketahui yaitu 36 cm. Ditanya yaitu luas permukaan kubus sama dengan titik-titik cm persegi. Penyelesaiannya yaitu kita menggunakan luas permukaan kubus sama dengan 6 dikali S pangkat 2 sama dengan 6 dikali 36 cm dikali 36 cm. Lalu kita kalikan keseluruhannya yaitu hasilnya sama dengan 7.776 cm persegi. Jadi, luas permukaan kubus tersebut adalah 7.776 cm persegi. Yang B yaitu balok. Nah, sebuah kardus berbentuk balok akan dibungkus menggunakan kertas kado.
Jika kardus tersebut memiliki ukuran panjang, lebar dan tinggi berturut-turut adalah 26 cm, 6 cm, dan 16 cm. Nah, berapakah luas kertas kardo yang dibutuhkan? Nah, yang sudah kita ketahui panjang balok yaitu 26 cm. Nah, lebar balok yang sudah kita ketahui yaitu 6 cm. Dan tinggi balok yang sudah kita ketahui yaitu 16 cm. Ditanya, luas kertas kado sama dengan titik-titik centimeter persegi. Penyelesaiannya yaitu kita menggunakan luas permukaan balok sama dengan 2 dalam kurung P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T tutup kurung sama dengan 2 dikali panjangnya yaitu 26 dikali 6 ditambah 26 dikali 16 ditambah 6 kali 16 sama dengan 2 dikali 26 dikali 6 hasilnya 156 ditambah, kita kalikan terlebih dahulu di dalam kurung ya, 26 kali 6, 16 hasilnya 416. Nah, ditambah selanjutnya kita kalikan lagi, 6 dikali 16 hasilnya 96. Lalu sama dengan 2 dikali, kita jumlahkan yang di dalam kurung tersebut yaitu 156 ditambah 416 ditambah 96. Jadi sama dengan 2 dikali 668 hasilnya sama dengan 1336 cm persegi. Jadi luas kertas kado yang dibutuhkan adalah 1336 cm persegi. Selanjutnya yang C yaitu tabung. Hitunglah luas permukaan tabung jika bangun ruang tersebut memiliki jari-jari 14 cm dan tinggi 42 cm. Diketahui, jari-jari yang sudah kita ketahui yaitu 14 cm. Nah, tinggi tabung yaitu 42 cm. V yang kita gunakan yaitu 22/7. Ditanya, luas permukaan tabung sama dengan titik-titik centimeter persegi. Penyelesaiannya yaitu luas permukaan tabung sama dengan 2 kali V kali R dalam kurung tinggi tambah R atau jari-jari tutup kurung sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 14 dalam kurung 42 ditambah 14 sama dengan 2 dikali 44 dikali 56 sama dengan 4928 cm persegi. Nah, jadi luas permukaan tabung tersebut adalah 4928 cm persegi. Nah, selanjutnya yang D yaitu kerucut. Nah, sebuah kerucut mempunyai jari-jari 21 cm. Panjang garis pelukis kerucut 32 cm. Luas permukaan kerucut adalah diketahui jari-jari kerucut atau R sama dengan 21 cm. Panjang garis pelukis sama dengan 32 cm. V yang kita gunakan yaitu 22/7. Ditanya, luas permukaan kerucut sama dengan titik-titik centimeter persegi. Penyelesaiannya kita menggunakan luas permukaan kerucut yaitu sama dengan V kali R dalam kurung S tambah R tutup kurung sama dengan 22/7 dikali 21 dalam kurung 32 ditambah 21 sama dengan 66 dikali 53 sama dengan 3498 cm persegi. Jadi, luas permukaan kerucut tersebut adalah 3498 cm persegi. Selanjutnya yang E yaitu bola. Nah, Aldi mempunyai bola memiliki jari-jari 10 cm. Berapakah luas permukaan bola tersebut? Diketahui jari-jari sama dengan 10 cm. Nah, V yang kita gunakan yaitu 3,14.
Ditanya, luas permukaan bola sama dengan titik-titik sentimeter persegi. Penyelesaiannya yaitu menggunakan luas permukaan bola sama dengan 4 dikali V kali R pangkat 2. 4 sama dengan 4 dikali 3,14 dikali 10 cm dikali 10 cm. Lalu kita kalikan keseluruhannya, yaitu sama dengan 1256 cm persegi. Jadi luas permukaan bola tersebut adalah 1256 cm persegi. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu buat contoh soal plus jawaban mengenai volume masing-masing satu soal pada bangun ruang. Yang A, kubus. Sebuah kubus mempunyai panjang sisi 36 cm. Hitunglah berapa volume kubus tersebut. Diketahui panjang sisi kubus 36 cm. Ditanya volume kubus sama dengan titik-titik cm per kubik. Penyelesaiannya kita menggunakan volume kubus, yaitu sama dengan S kali S kali S. Sama dengan 36 cm dikali 36 cm dikali 36 cm. Lalu kita kalikan keseluruhannya, yaitu hasilnya 46.656 cm per kubik. Jadi, volume kubus tersebut ialah 46.656 cm per kubik. Yang B yaitu balok. Diketahui suatu balok memiliki panjang 26 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 16 cm. Berapa volume kubus tersebut? Diketahui panjang balok 26 cm, lebar balok yaitu sama dengan 6 cm, dan tinggi balok sama dengan 16 cm. Ditanya volume balok, yaitu sama dengan titik-titik cm per kubik. Penyelesaiannya kita menggunakan volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, sama dengan panjangnya yaitu 26 cm dikali lebar yaitu 6 cm dikali tingginya yaitu 16 cm. Lalu kita jumlahkan semua, kita kalikan semua, yaitu hasilnya sama dengan 2496 cm per kubik. Jadi volume balok tersebut ialah 2496 cm per kubik. Lanjut yang C yaitu tabung. Nah, sebuah drum berbentuk tabung memiliki jari-jari 14 cm dan tinggi 42 cm. Hitunglah volume drum tersebut. Diketahui jari-jari drumnya yaitu 14 cm, tinggi drumnya yaitu 42 cm. V yang kita gunakan yaitu 22/7. Ditanya, berapakah volume drum tersebut sama dengan titik-titik cm per kubik. Penyelesaian. Nah, dalam drum ini dia kan sama berbentuk tabung. Jadi kita menggunakan volume drum atau volume tabung, yaitu sama dengan V kali R pangkat 2 dikali T atau tinggi, sama dengan 22/7 dikali 14 dikali 14 dikali 42. Nah, 14 kita bagi 7, yaitu hasilnya 2. Sama dengan 22 dikali 14. Tadi sudah kita bagikan 14 satunya, jadi sisa 2. Jadi 22 dikali 14 dikali 2 dikali 42, yaitu hasilnya 25.872 cm per kubik. Jadi volume drum tersebut ialah 25.872 cm per kubik. Nah, selanjutnya yang D yaitu kerucut. Sebuah kerucut memiliki tinggi 32 cm dan jari-jarinya 21 cm. Hitunglah volume kerucut tersebut. Diketahui tinggi kerucut sama dengan 32 cm. Jari-jari kerucut yaitu 21 cm. V yang kita gunakan yaitu 22/7. Ditanya volume kerucut sama dengan titik-titik cm per kubik.
Penyelesaiannya menggunakan volume kerucut, yaitu sama dengan 1/3 dikali V kali R pangkat 2 dikali T atau tinggi, sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 21 dikali 21 dikali 32. Nah, 7-nya kita bagi dulu, yaitu 21 dibagi 7, yaitu hasilnya 3. Kita tulis lagi di bawahnya, sama dengan 1/3 dikali 22 dikali 3 dikali 21 dikali 32. Nah, 3 kita bisa bagi dengan 3. Jadi, 3 bagi 3 hasilnya 1. Nah, lalu kita tulis lagi di bawahnya, sama dengan 22 dikali 21 dikali 32. Yaitu hasilnya 14.784 cm per kubik. Jadi, volume kerucut tersebut ialah 14.784 cm per kubik. Nah, selanjutnya yang bola. Nah, diketahui sebuah bola memiliki jari-jari 10 cm. Tentukan volume bola tersebut. Yang sudah kita ketahui yaitu jari-jari bola sama dengan 10 cm. V yang kita gunakan yaitu 3,14. Ditanya volume bola sama dengan titik-titik cm per kubik. Penyelesaiannya kita menggunakan volume bola yaitu sama dengan 4/3 dikali V dikali R pangkat 3 sama dengan 4/3 dikali 3,14 dikali 10 cm dikali 10 cm dikali 10 cm. Lalu kita tulis lagi ke bawahnya, sama dengan 4/3 dikali 3,14. Nah, kita kalikan terlebih dahulu, 10 kali 10 kali 10 hasilnya yaitu 1000. Lalu kita kalikan keseluruhannya, 4 dikali 3,14 dikali 1000. Lalu kita bagi 3, sama dengan hasilnya 4186,6 cm per kubik. Jadi, volume bola tersebut ialah 4186,6 cm per kubik. Baiklah, selanjutnya soal nomor 4, yaitu berikan contoh masing-masing 2 soal plus jawaban pada materi berikut. Yang A, konsep penarikan akar pangkat 3. Soal yang pertama yaitu akar pangkat 3 dari 216 sama dengan, nah seperti pada tabel berikut ini, angka satuannya yaitu 6 dan hasil akhirnya adalah 6. Jadi angka satuan pada bilangan kubik akar pangkat 3 sama dengan 6, maka hasil akhir ialah 6. Soal yang nomor 2 yaitu akar pangkat 3 dari 1331. Penyelesaiannya yang A, berikan tanda titik dengan cara menghitung 3 angka dari belakang pada bilangan akar pangkat 3 tersebut. Contoh 133.1, berarti contohnya 1331. Yang B, lihat angka yang berada di depan tanda titik, kemudian cocokkan angka tersebut pada kolom pertama, yaitu angka 1. Nah, yang C, konversikan angka tersebut pada kolom kedua sebagai hasil akhir untuk bilangan puluhannya, yaitu angka 1. Yang D, langkah selanjutnya lihat angka satuan dari bilangan akar pangkat 3 tersebut, yaitu angka 1. Yang E, konversikan angka tersebut pada kolom keempat sebagai hasil akhir untuk bilangan satuannya, yaitu angka 1. Nah, yang F, gabungkan 2 angka tersebut yang diperoleh dari langkah C dan langkah E sebagai hasil akhir dari bilangan akar pangkat 3 yang ditentukan, yaitu 11. Dari penjelasan tersebut dapat kita ringkas pada tabel berikut ini. Nah, di situ ada angka di depan tanda titik, berarti angka 1. Nah, HA angka puluhannya yaitu angka 1.
Angka satuannya yaitu juga angka 1, dan HA angka satuannya juga 1. Jadi akar pangkat 3 dari 1331 sama dengan 11. Selanjutnya yang B, yaitu konsep penarikan akar pangkat 2. Nah, soal yang pertama, tentukan hasil dari akar 784. Penyelesaiannya, nah seperti pada tabel berikut ini, ada bilangan cacah dan bilangan prima. Nah, 784 kita bagi 2 sama dengan 392. Lalu kita bagi lagi 2, hasilnya 196. Lalu kita bagi lagi 2, hasilnya 98. Lalu kita bagi lagi 2, hasilnya 49. Nah, 49 tidak bisa dibagi 2, 3, 5, lalu kita ke 7. Berarti 49 dibagi 7, hasilnya 7. 7 kita bagi lagi 7, dan hasil akhirnya yaitu 1. Nah, stop sampai di situ. Nah, jadi akar 784 sama dengan akar 2 pangkat 4 dikali 7 pangkat 2. Sama dengan 2 pangkat 4 per 2 dikali 3 pangkat 2 per 2. Sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1. Akar 784 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 28. Jadi akar dari 784 sama dengan 28. Soal yang kedua yaitu tentukan hasil dari akar 1225. Nah, penyelesaiannya seperti pada tabel berikut. Nah, ada bilangan prima dan bilangan caca. Nah, 1225 tidak bisa dibagi 2. Jadi langsung kita bagikan 5. Hasilnya 245. Lalu kita bagi lagi 5, hasilnya 49. Karena tidak bisa dibagi 2, 3 dan 5, jadi kita langsung bagi ke 7. Jadi 49 dibagi 7 hasilnya 7, 7 dibagi 7 hasil akhirnya yaitu 1. Jadi stop sampai di situ. Nah, jadi akar 1225 sama dengan akar 5 pangkat 2 dikali 7 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 per 2 dikali 7, 2 pangkat 2 per 2 sama dengan 5 dikali 7. Lanjut, akar 1225 sama dengan 5 dikali 7. Hasilnya sama dengan 35. Jadi, akar 1225 sama dengan 35. Baik. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.